Hai Sobat Bisnis, berikut ini video tutorial bagaimana cara melakukan split printer untuk ke dapur, ya seperti ke bar dan ke kitchen. Lihat, kita di sini sudah memiliki 3 jenis printer. Ya, ini adalah printer dengan koneksi LAN ataupun WiFi, kemudian ini dengan koneksi Bluetooth, dan satu lagi untuk printer dengan koneksi Bluetooth ya, dan ini untuk ke kasir. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Dengan printer LAN ini kita akan menggunakan dengan printer dapur 1 ataupun ke kitchen, dan printer ini untuk ke dapur 2 ataupun ke bagian bar. Kemudian printer yang satu lagi untuk di kasir. Oke, langsung saja saya akan menyalakan terlebih dahulu untuk printer kasir. Ya, printer kasir sudah menyala. Dengan koneksi Bluetooth tentunya dari device, kita akan masuk ke pengaturan dan nyalakan Bluetooth-nya. Harus di pairing terlebih dahulu ya. Nah, di sini terlihat sudah ada satu printer Bluetooth yang baru dinyalakan ya. Ini jangan dinyalakan dulu. MPT3, kita langsung pairing. Diminta pin, masukkan pinnya adalah 04 kali. Pasangkan. Ya, setelah terhubung, kita balik lagi ke aplikasi Rekalaba. Pilih garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian scroll ke bawah, pilih pengaturan, pilih konfigurasi device, pilih printer. Kemudian pilih hubungkan printer, pilih Bluetooth printer. Ya, apabila mencari lama, kita bisa tekan saja tombol back, kemudian pilih lagi hubungkan printer, pilih lagi Bluetooth printer. Ya, apabila sudah ada seperti ini, MPT3, langsung saja kita klik. Oke, pada bagian pilih printer, tetap di bagian printer utama, General Thermal Printer, dan metode 1. Untuk tipe kertas, jenis printer ini adalah tipe kertasnya 80 mm. Ya, ukurannya. Di bagian aplikasi kita pilih 80 mm, kemudian scroll ke bawah. Ada tanda centang di bagian print dapur. Saya tidak menggunakan untuk print kasir ini ke bagian dapur, maka saya hilangkan centangnya. Oke, setelah itu scroll ke bawah. Print antrian jika menggunakan nomor antrian, buka cash drawer setelah pembayaran jika menggunakan laci uang. Oke, saya tidak menggunakan, jadi ini di uncheck semua. Setelah itu pilih test print. Ya, test print telah berhasil. Kemudian kita pilih printer. Oke, langkah selanjutnya. Ya, di sini ada printer LAN. Printer LAN ini tentunya harus kita mengetahui jaringan LAN, IP address yang digunakan, dan IP address-nya harus sama yang digunakan pada WiFi di tablet tersebut. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat dulu di bagian belakang. Jadi kita colok dulu printer ini. Di bagian ini ada lubang kecil, bisa dicolok dulu menggunakan pensil. Ya, setelah sudah tercolok, dia akan ada keluar seperti ini. Nah, di bagian IP address, acquiring pastikan dalam posisi auto ya. IP address-nya ini dia angkanya. Oke. Ini adalah IP address. Pastikan auto. Oke. Setelah itu, kita masuk lagi ke bagian aplikasi. Kita pilih pojok kanan bawah tanda tambah. Pilih LAN atau WiFi printer. Pada bagian pilih printer, pilih printer tambahan 1. Pada bagian kolom IP address, kita masukkan sama persis 192 seperti yang kita punya sendiri ya. Kemudian di bagian port tetap tidak dirubah, namun di bagian tipe kertas, pilih yang 80 mm, dan di bagian checklist print dapur tetap di checklist, scroll lagi ke bawah, lakukan test print. Ya, setelah test print sudah berhasil, maka pilih printer. Oke, sudah ada 2 printer yang terhubung. Kemudian saya akan menghubungkan kembali dengan printer dapur 2 untuk ke bagian bar. Kita nyalakan tombol powernya, dan ini dengan menggunakan Bluetooth. Ya, sama halnya untuk ke bagian dapur 2 jika menggunakan LAN. IP-nya harus sama ya. Oke. Setelah itu, Bluetooth sudah menyala. Harus kita pairing terlebih dahulu, kembali lagi ke bagian Bluetooth. Oke, di printer ini sudah tertulis ya, ada RPP02N untuk konfigurasi Bluetooth-nya. Kita cari dulu. Ya, ini dia RPP02N. Kita pairing. Pinnya 04 kali ya. Pasangkan.
Ya, sudah berhasil terpairing, kita back saja langsung. Kita pilih lagi tanda tambah di pojok kanan bawah, pilih Bluetooth printer. Kita scroll ke bawah ini ya. Ini tadi sudah terhubung MPT3 yang ini, yang kasir. Sedangkan yang ini di bawah, kita scroll ke bawah seperti ini, RPP02N. Oke, untuk bagian pilih printer, kita ganti ke printer tambahan 2. Oke, tipe kertasnya ini 58 mm ya. Scroll lagi ke bawah, pilih test print. Oke, kita lihat di sini kita sudah memiliki 3 jenis printer yang sudah terhubung ke aplikasinya ya, dengan koneksi Bluetooth, kemudian satu dengan printer LAN. Untuk satu dengan printer kasir, kemudian 2 ini adalah untuk ke kitchen, kemudian ini untuk ke bar. Oke, setelah itu kita tekan tombol back. Masih di bagian konfigurasi device, pada bagian menu pengaturan tambahan, kita scroll ke bawah ya. Kemudian di bagian print dapur by kategori, ada print dapur by kategori, ini kita aktifkan, kita on-kan. Oke, untuk di bagian printer utama adalah printer kasir ya, hanya untuk mencetak struk tagihan saja. Kemudian kita pilih dulu di printer utamanya ini, kita edit kategori. Nah, ini ada pisah dan gabung ya. Oke, kita biarkan dulu. Dan untuk di bagian kasir ini saya hilangkan semua. Ya, jadi ke bagian dapur ini ataupun tetap saja sama ya, ataupun bisa seperti ini. Karena tadi di bagian pengaturan printer, jika kita lihat di sini, kita lihat dulu di sini ya, ini printer kasir. Di sini print dapurnya tidak digunakan ya. Kita pilih edit printer. Ini, tidak di checklist ya. Jadi tentunya tidak akan tercetak untuk dapurnya. Kita kembali lagi ke bagian print dapur by kategori. Untuk printer tambahan 1, saya di sini printer tambahan 1 yang dipakai adalah untuk ke bagian makanan. Tapi saya menggunakan 2 kategori ya. Jadi ada makanan dan ada untuk minuman. Ada kitchen dan ada bar. Saya pilihnya ke bagian gabung. Oke, untuk ke printer tambahan 1 yang saya pakai di sini adalah coffee tidak, online tidak, minuman tidak. Oke, food iya, non coffee, food dan snack iya. Ini saya hilangkan semua. Jadi yang saya aktifkan hanya food dan snack. Oke, dan dipilihnya di bagian gabung. Setelah itu kita tekan tombol back. Printer tambahan 2, kita pilih edit kategori, pilih juga di bagian gabung. Ya, ini adalah untuk coffee. Oke. Online-nya juga tidak, minuman. Oke. Untuk ke bagian food 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 food tidak. Ya, non coffee juga. Oke. Saya hilangkan dulu semua ya. Saya nonaktifkan. Jadi yang hanya kecetak ke bagian bar hanya coffee, minuman dan non coffee. Oke, setelah kita tadi sudah mengatur di bagian print dapur by kategori ya, printer utama, kemudian printer tambahan 1, printer tambahan 2 ya. Nah, tapi saya ingin melakukan perubahan. Jadi untuk printer yang kecil ini saya akan ganti dengan printer yang ini. Jadi untuk printer yang kecil ini untuk ke kasir dan yang ini untuk ke bar ya, ke dapur 2, printer tambahan 2. Caranya bagaimana? Kita masuk kembali di bagian printer. Ya, MPT3 adalah printer yang 80. Oke, kita klik saja yang titik 3, pilih edit printer. Nah, di bagian printer utama, kita rubah menjadi printer tambahan 2. Oke, kertasnya tetap 80 dan kita checklist untuk print dapur. Kita tes print dulu. Oke, sudah connect, kita pilih printer. Kemudian kita scroll ke bawah, yang printer kecil ini dengan koneksi Bluetooth RPP02, kita pilih titik 3, pilih edit printer. Printernya saya ganti menjadi printer utama. Kertasnya 80, print dapurnya saya uncheck ya, di uncheck. Setelah itu kita pilih lagi test print. Oke, setelah itu kita pilih printer. Nah, kemudian kita akan coba lakukan order transaksinya. Ya, ini adalah printer kasir, ini dapur ya, ini dapur dan ke bar ya, ini dapur dan bar. Oke, kita order dulu transaksinya, pilih order. Untuk kategori kopi, saya pilih Americano Hot, sama saya pilih kopi susu aren. Kemudian untuk minumannya ini, untuk makanannya ini, ya, misalkan untuk snacknya kemudian ini. Setelah itu kita pilih simpan dan pilih simpan transaksi. Akan masuk ke bagian menu tersimpan, pilih menu tersimpan. Di sini kita bisa pilih orderannya yang mana, ya, yang tadi ya, yang ini 90.000. Kemudian kita pilih cetak dapur. Kita ulangi kembali. Kita pilih cetak dapur.
Ya, kita lihat di sini. Ini adalah untuk kategori food sama snack ya. Ada Indomie goreng, nasi goreng. Oke. Kemudian yang ini untuk kebar. Americano hot. Ya, ke dapur ya. Dan untuk printer dapur ini ya tidak auto cutting ya. Walaupun printer ini auto cutting, jadi harus tetap disobek secara manual. Ini untuk ke bagian dapur. Ya, kemudian kita lihat di sini ada cetak tambahan. Ya, cetak tambahan adalah hanya untuk menu tambahan saja ke bagian dapur ya, sesuai dengan yang kita sudah set. Caranya bagaimana? Pilih lanjutkan transaksi. Katakanlah untuk menu tambahannya adalah makanan. Yang ditambahkan adalah Indomie goreng. Oke, Indomie goreng telur. Pilih simpan, simpan transaksi. Pilih lagi menu tersimpan, pilih cetak tambahan. Saya ulangi, pilih cetak tambahan. Yang tercetak hanya tambahannya saja ya. Indomie goreng telur 1. Oke, nah apabila ada pembayaran ya untuk transaksi tersebut, katakanlah saya ingin melakukan order transaksinya ulang ya. Dan di sini saya akan menggunakan dengan table management. Oke, di sini ada meja. Mejanya di meja, katakanlah meja 1 tamunya. Jumlah tamunya ada berapa? Katakanlah ada 4 orang. Pilih pelanggannya. Nah, di sini adalah untuk pelanggan yang existing. Misalkan seperti ini. Oke, kita pilih pelanggan. Ada batas waktu pesanan. Ini bisa digunakan untuk all you can eat ya, atau tidak digunakan. Kemudian pilih masukkan pesanan. Langsung terpesan ya, terreserve pelanggannya atas nama Pak Dana, mejanya 1. Oke, lakukan pesanan. Misalkan affogato 1, kopi susu aren 1, kemudian minumannya, makanannya. Oke, setelah itu bisa pilih langsung simpan transaksi. Pada bagian menu tersimpan atau pada bagian menu meja itu akan langsung terresolve. Kita lihat di sini. Oke, untuk melanjutkan bisa dipilih pada meja. Oke, lanjutkan transaksi. Ya, langsung akan ada. Ya, atau pada menu tersimpan juga akan ada seperti ini. Dan bisa langsung pilih cetak dapur. Saya ulangi kembali, pilih cetak dapur. Dengan satu device langsung ke cetak ke bagian dapur ya, masing-masing ke kitchen dan ke bar. Setelah itu, apabila sudah melakukan transaksi dan akan melakukan pembayaran, silakan kasir pilih pada bagian menu tersimpan, pilih transaksinya dan lanjutkan transaksi, kemudian pilih bayar. Metode pembayaran apa yang akan digunakan? Tunai, kartu, non tunai, kris. Ya, Rekalaba sudah terintegrasi ya dengan kris. Silakan bisa melakukan pendaftaran dengan menghubungi dari tim customer support. Oke, kita back saja. Oke, katakanlah pembayarannya dengan invoice ataupun bayarnya belakangan, bayarnya hutang ya, ini invoice. Oke, katakanlah pembayaran dengan tunai, uang yang diberikan adalah 150.000, pilih bayar. Ada uang kembalian muncul. Oke, bisa langsung pilih cetak struk, maka akan langsung tercetak pada kasir. Ya, cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Terima kasih.